Pengertian. Daur biokimia adalah jaringan proses yang menghubungkan geologi, kimia, fisika, dan ekologi untuk mengatur ketersediaan unsur esensial. Mikroba dan tumbuhan menggerakkan sebagian besar transformasi kimia, sedangkan air dan energi mengontrol aliran. Aktivitas manusia telah merubah kuantitas dan bentuk unsur, terutama N dan C, menyebabkan konsekuensi ekologis dan iklim yang luas. Komponen dasar siklus dan konsep penting. Reservoir atau stok, tempat penyimpanan unsur. Contoh, atmosfer unsur N2 dan CO2, sedimen untuk P, biomasa dan tanah untuk C organik. Flux atau aliran, laju pertukaran unsur antar reservoir. Misalnya fotosintesis, respirasi, deposisi, pelapukan. Transformasi kimia atau biologis, reaksi yang mengubah bentuk unsur menjadi tersedia atau tidak tersedia bagi organisme. Misalnya, fiksasi N2 menjadi NH4+. Time scale, dari detik reaksi kimia di air hingga juta tahun. Pembuatan batuan karbonat, formasi bahan bakar fosil. Hotspot dan hot moments, lokasi atau waktu dengan laju transformasi jauh lebih tinggi dari rata-rata, misalnya muara sungai, zona rizosfer, area pembakaran biomasa sesaat setelah hujan. Mekanisme dan reaksi kunci atau perunsur. Karbon atau C. Penyimpanan utama atmosfer atau CO2, lautan atau dissolved inorganic carbon, biomasa atau organik, tanah atau karbon organik, batuan karbonat. Rangkaian utama fotosintesis, CO2 plus H2O menjadi CH2ON plus O2 atau oleh tumbuhan fitoplankton. Respirasi atau organisme, CH2O N plus O2 menjadi CO2 plus H2O plus energi. Pembusukan atau dekomposisi, mikroba menguraikan bahan organik menjadi CO2 atau aerob atau CH4 atau anaerob. Pertukaran udara laut, gas transfer tergantung gradien parsial, tekanan dan turbulensi, sedimensi dan formasi bahan bakar fosil. Karbon organik yang tertimbun dan mengendap menjadi sumber jangka panjang. Umum, perpindahan C menghubungkan iklim atau CO2 dan CH4 sebagai gas rumah kaca dengan produktivitas ekosistem. Nitrogen atau N, bentuk utama dan proses. Nitrogen atmosfer stabil. N2 tidak langsung tersedia bagi kebanyakan organisme. Fiksasi biologis, N2 menjadi NH3 menjadi NH4+ oleh mikroba pengikat seperti Rhizobia, Cyanobacteria, atau via proses industri atau Haber-Bosch. Reaksi biologis kompleks, selenakan N2 plus 8H plus 8 amines menjadi 2 NH3 tambah H2 atau enzim nitrogenase. Amonifikasi atau mineralisasi, bahan organik N menjadi NH4+ oleh dekomposer. Nitrifikasi atau aerob, NH4+ menjadi NO2- menjadi NO3- oleh bakteri Archaea
Denitrifikasi. Denitrifikasi anaerob menjadi gas, NO3- menjadi NO2- menjadi NO, menjadi N2O, menjadi N2 oleh bakteri produksi NO3- di kondisi anaerob. Anamox NH4- plus NO2- menjadi N2 plus H2O proses pengolahan N di beberapa sedimen air dalam pasir. Fosfor atau P sifat gas. Tidak ada fase atmosferik gas bergerak terutama melalui pelapukan batuan, transport sedimen, dan resirkulasi biologis. Proses penting, lapukan mineral fosfat atau PO3-4 menjadi penyerapan oleh tumbuhan, kembali ke pemindahan lewat rantai makanan, dan terus ke pengendapan ke sedimen. Kontrol kelimpahan sorpsi atau desorpsi pada partikel tanah atau danau, ikatan dengan Fe atau AI dan Ca tergantung pH dan redoks. Sulfur atau es, bentuk dan proses batuan sulfat atau sulfida menjadi oksidasi menjadi SO4 2- atau larut. Lanjut ke penyerapan, menjadi reduksi sulfat ke H2S di kondisi anaerob oleh bakteri prereduksi. Emisi dari vulkanisme dan pembakaran bahan bakar fosil juga penting. Pembakaran menghasilkan SO2 menjadi asam sulfat menjadi hujan asam air atau H2O. Siklus hidrologi, evaporasi menjadi kondensasi menjadi presipitasi, dan lanjut ke runoff atau infiltrasi, lanjut ke aliran bawah tanah, terus kembali ke laut. Mengontrol transport unsur atau nutrien dan sedimen dan kondisi redoks di tanah atau sedimen. Kontrol stokiometri Redfield dan pembatasan Redfield ratio atau laut. Rata-rata molar C banding N banding P sama dengan 106 banding 16 banding 1 pada biomasa fitoplankton, mencerminkan kebutuhan nutrien relatif untuk pertumbuhan. Defisiensi ratio ini menandakan nutrien pembatas, misalnya P terbatas, pertumbuhan plankton terbatas. Pembatasan nutrien, faktor yang paling sedikit tersedia relatif terhadap kebutuhan menentukan produktivitas primer atau Liebig's Law of the Minimum. Di darat sering N atau P, di laut sering Fe, di wilayah ANLC. Peran mikroba dan akar atau rhizosphere. Mikroba adalah engine utama transformasi N atau S atau fiksasi, nitrifikasi, denitrifikasi, dan reduksi sulfat. Sekaligus memodulisasi mineralisasi P dan C. Rhizosphere atau zona akar adalah hotspot. Akar melepaskan sekreta atau eksudat yang memicu aktivitas mikroba, mengubah ketersediaan nutrien, dan mempercepat pelapukan lokal. Mole spot atau hot moments. Contoh spot mulut sungai atau muara, zona transisi tanah air, area pertanian pasca atau pupuk, patch pembusukan daun, dan area terbakar. Hot moments, kejadian singkat dengan laju fluks tinggi seperti hujan lebat setelah musim kering atau mencuci nutrien ke sungai, atau tahu musim semi melelehkan
lapisan beku. Dampak aktivitas manusia, peningkatan N-reaktif atau hyperbox menjadi overload nutrien, lanjut eutrofikasi perairan, dan selanjutnya zona mati atau hypoxia. Pembakaran bahan bakar hasil dan deforestasi menjadi peningkatan CO2 atmosfer. Lanjut, pemanasan iklim, dan terakhir perubahan siklus hidrologi dan distribusi nutrien. Pertanian intensif menjadi akumulasi P di tanah dan runoff, menjadi gangguan jangka panjang. Perubahan tata guna lahan mengubah stok C tanah, aliran N, laju erosi, dan siklus air lokal. Dampak ekosistem dan umpan balik terhadap iklim. Perubahan siklus C dan N dapat memperkuat atau meredam perubahan iklim atau feedback positif atau negatif. Contoh, peningkatan suhu menjadi percepatan dekomposisi tanah, jadi pelepasan CO2, dan lanjut pemanasan lebih lanjut atau positif feedback. Atau peningkatan CO2 menjadi fertilisasi CO2, dan lanjut peningkatan penyerapan C oleh tanaman atau potensi negatif feedback terbatas oleh nutrien. Metode studi dan pemantauan, eksperimen lapangan dan plot, penambahan nutrien, ensiosurs, isotop dan radioisotop, 15N, tracers, 13C untuk melacak aliran dan laju transformasi, remote sensing dan citra satelit, produktivitas primer, klorofil laut, degradasi vegetasi. EDI covariance mengukur flux CO2 air antara ekosistem dan atmosfer. Model proses dan sirkulasi global menggabungkan mekanisme lokal hingga skala global untuk prediksi dan skenario.